Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Demikian. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di pasal 5 ini penulis kitab Ibrani menekankan Yesus Kristus sebagai imam besar yang sempurna, mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Sebagai imam besar, Yesus mempersembahkan korban karena dosa umat. Yesus tidak perlu mempersembahkan korban penghapus dosa atas dirinya sendiri, sebagaimana Harun dan keturunannya setiap kali hendak membawa persembahan korban karena dosa yang harus lebih dahulu mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri, barulah ia dapat melayani umat Allah. Perbedaan itu terjadi karena Yesus Kristus tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus, selalu ada banyak perdebatan di kalangan Kristen fundamentalis dan karismatik, khususnya tentang apa yang membuat doa seseorang efektif. Sebagian berpendapat bahwa agar efektif, doa harus sangat spesifik, menyatakan dengan sangat rinci apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Sebagian lainnya berpendapat bahwa semakin banyak orang yang berdoa untuk hal yang sama, semakin besar kemungkinan hal yang mereka doakan akan terwujud. Ada sebagian orang yang merasa bahwa doa Anda lebih efektif jika Anda berpuasa saat berdoa, dan dengan cara ini menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda benar-benar serius dengan doa Anda. Dan di era komputer, di era teknologi digital saat ini, tampaknya ada sebagian orang yang percaya bahwa doa dikabulkan berdasarkan berapa banyak orang yang Anda teruskan doa melalui email, WhatsApp, Facebook dalam 15 menit pertama setelah Anda membuka email tersebut. Benarkah demikian? Ternyata, bila kita perhatikan firman Tuhan renungan hari ini, efektivitas doa tidak ditentukan oleh hal-hal sebagaimana kita sebutkan di atas. Mari kita lihat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa rahasianya? Apa yang membuat doanya efektif? Penulis kitab Ibrani menulis, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saat kita memfokuskan perhatian kita pada kata-kata kitab suci pada hari ini, mari kita dengarkan khususnya apa yang dikatakannya kepada kita tentang bagaimana kita berdoa dan kepada siapa kita harus berdoa. Dari Ibrani 5 ayat 7, kita belajar bahwa doa yang efektif adalah, pertama, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita membaca tentang Yesus dalam teks bahwa ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan dan tangisan. Ini bukanlah emosi yang dibuat-buat yang diceritakan di sini, melainkan keteguhan dan intensitas doa Yesus. Doa yang sejati adalah pencarian yang jujur akan kehendak Tuhan. Kita harus berusaha menyelaraskan pergumulan dan keinginan kita sendiri dengan kehendak Tuhan yang baik dan penuh kasih karunia. Doa bukan hanya sebatas meminta apa keinginan hati kita, tetapi sekaligus upaya membuat nama Tuhan dimuliakan di bumi seperti di sorga. Yang kedua, berdoa dalam segala kesalehan. Karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Kesalehannya adalah ketaatannya kepada kehendak Bapa.
Ketika penderitaan akibat salib itu semakin nyata di Getsemane, Yesus berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Jika kita sungguh-sungguh serius berdoa dengan iman, haruslah kita bersedia menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa surgawi kita. Salah satu karakter utama Tuhan Yesus yang begitu menonjol adalah sikap ketaatannya yang total kepada Bapa di surga. Seluruh karya keselamatan yang dilakukannya tidak pernah tertuju untuk kepentingannya sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34. Yang ketiga, saudara, doa yang paling khusyuk dan rendah hati di dunia ini pun tidak akan berguna kecuali jika dipanjatkan kepada seseorang yang memiliki kuasa, memiliki kemampuan dan kemauan untuk menolong. Yesus, sebagaimana yang diceritakan dalam teks kita hari ini, berdoa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Itulah sebabnya kita berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang telah menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang mengambil rupa manusia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang berdosa. Hanya Dia yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Allah yang kita sembah ini mendengar dan menjawab doa kita, bukan karena kita berdoa dengan begitu fasih, atau karena banyaknya orang yang kita rekrut untuk berdoa bersama kita, atau karena puasa kita, atau karena hal lain yang berkaitan dengan kita. Dia mendengar dan menjawab kita demi anaknya yang telah mendamaikan orang berdosa seperti kita dengan Allah, sehingga kita dapat menjadi anak-anaknya yang terkasih dan memberi hak kita istimewa untuk datang kepada Bapa kita yang di sorga. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam.